Bisa lolos seleksi S2 di MBA ITB? Bagaimana caranya ya? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channelku. Hari ini aku mau coba share seperti apa sih tips untuk bisa lolos seleksi S2 di MBA ITB. Nah, kebetulan alhamdulillah aku bisa lolos seleksi di sana. Tahun 2022 itu harusnya mulai perkuliahan di bulan Januari kemarin, teman-teman. Tapi qadarullah karena aku pengen kembali dulu ke dunia profesional, sehingga akhirnya sekarang aku lagi menggeluti dulu di corporate trainer and consultant. Nah, ada beberapa step yang mau aku coba share tips and triknya ke teman-teman. Intinya aku mau share yang pertama yaitu administrasi. Nah, administrasi ini tuh kayak tiket atau kunci pertama teman-teman bisa lolos untuk ke seleksi tahap selanjutnya. Nah, intinya teman-teman bisa cek sendiri selengkapnya di website SBM ITB itu sendiri, yaitu www.sbm.itb.ac.id. Nanti di sana teman-teman klik admission, nanti akan muncul master, kemudian klik Master Business of Administration, seperti itu. Nah, teman-teman, intinya aku nggak akan jelasin, teman-teman bisa baca sendiri, tapi aku mau ngasih beberapa tips di bagian administrasi ini. Nah, yang pertama tipsnya adalah di surat rekomendasi. Teman-teman, di surat rekomendasi ini teman-teman bisa minta rekomendasi dari atasan. Kalau misalnya teman-teman pernah bekerja, kalau teman-teman fresh grad, teman-teman bisa minta dari dosen. Tuh. Nah, kemudian yang kedua adalah business plan. Untuk teman-teman terkhusus yang apply di bagian entrepreneurship, maka teman-teman harus bikin business plan ini. Nanti teman-teman akan dikasih sebuah Google Sheet yang teman-teman bisa isi. Di dalamnya teman-teman mengisi kebutuhan investasi, estimasi pemasukan, background pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman bisnis, alasan kenapa sih teman-teman passionate di MBA, kontribusi apa yang teman-teman akan berikan, dan the big idea canvasnya. Jadi seperti apa bisnis teman-teman itu, problem yang teman-teman mau selesaikan, kemudian potensi pasarnya, solusi, dan juga posisi di pasar. Jadi intinya sih kalau di business plan itu teman-teman bahas terkait dengan all about si bisnisnya, gimana caranya supaya bisa attract pasar, apakah ada pasarnya, kemudian juga teman-teman bakal dapat revenue dari mana dan lain sebagainya. Intinya di sana bakal teman-teman detailkan. Nah, intinya kalau dariku tips dari bisnis plan ini, yang pertama teman-teman harus benar-benar realistis. Jangan sampai mengawang-awang. Sebagus apapun ide, tapi kalau nggak realistis, sama aja teman-teman nggak bisa ngejalanin itu menjadi sebuah bisnis. Itu tips paling sederhana yang bisa aku kasih ke teman-teman, tapi powerful banget. Nah, kemudian yang ketiga yaitu surat pernyataan tujuan. Nah, intinya di dalam surat pernyataan tujuan itu teman-teman ngungkapin apa sih alasannya teman-teman ikutan program studi ini, kemudian harapannya teman-teman, rencana pendidikannya seperti apa, kemudian rencana profesional setelah lulus. Nah, tips dari aku, teman-teman harus coba membuat itu jadi terstruktur gitu. Kenapa sih teman-teman tuh penting banget masuk ke dalam si S2 itu gitu ya, prodi itu? Kenapa gitu? Apa dampaknya teman-teman S2 itu buat masyarakat banyak gitu? Dan yang jelas teman-teman harus tahu kira-kira selama teman-teman kuliah S2 itu rencana pendidikan teman-teman akan seperti apa, dan nanti setelah teman-teman itu lulus, teman-teman mau ngasih impact apa sih buat banyak orang, buat masyarakat. Terutama yang bisnis, berarti teman-teman harus buat bisnis itu semakin banyak manfaatnya untuk banyak orang, seperti itu. Jadi itu 3 berkaitan dengan administrasi yang sangat aku highlight. Sisanya sebenarnya tinggal teman-teman kolek aja. Kalau yang 3 hal ini sebenarnya teman-teman harus meramu lagi supaya bisa diterima, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu tahapannya bisa disebut adalah business case. Jadi, ketika teman-teman dinyatakan lolos seleksi administrasi, maka teman-teman akan diminta untuk mengerjakan business case. Seingat aku, untuk business case itu teman-teman diberikan lewat email, waktu itu karena online. Tapi teman-teman juga perlu cek ya, karena bisa jadi setiap tahun berubah. Itu aku online. Jadi, sore hari aku dapat business case-nya, aku diminta untuk kirim sore besoknya. Jadi terhitung sekitar 24 jam aku bisa ngerjain, dan itu aku kerjanya di rumah. Nah,
sekali lagi teman-teman sesuaikan, cek lagi karena bisa jadi ada perubahan setiap tahunnya. Nah, apa aja tipsnya ketika teman-teman ngerjain business case? Yang pertama adalah pahami overall sejarah perusahaannya, bidang perusahaannya, sama problemnya apa. Benar-benar teman-teman pahamin kira-kira apa sih masalahnya dari kasus itu gitu. Jangan sampai teman-teman miss dari itu semua gitu. Didetailkan satu persatu, terutama juga berkaitan sama bidang perusahaannya. Karena bisa jadi perusahaan manufaktur akan berbeda dengan jasa dan lain sebagainya. Tapi overall waktu itu aku dapatnya yang manufaktur. Nah, kemudian tips yang kedua adalah cari referensi dari studi kasus berbahasa Inggris. Teman-teman, jadi kalau teman-teman cari studi kasus berbahasa Inggris dari luar negeri, itu biasanya banyak banget sudut pandang yang bisa teman-teman ambil. Jadi saranku coba pelajari studi kasus dari luar negeri ya, yang berbahasa Inggris. Itu akan memperkaya kita untuk punya mind map atau punya peta konsep atau punya cara pikir atau pola pikir yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam dunia bisnis atau industri. Nah, yang ketiga, tipsnya adalah terstruktur. Jadi teman-teman kalau bisa ketika teman-teman ngerjain business case ini, teman-teman harus terstruktur banget. Jadi misalnya dari mulai teman-teman jelasin seperti apa sih latar belakang atau problemnya si perusahaan, kemudian kondisi di lapangannya seperti apa, terus kalau bisa dirujuk sama teori kayak gimana, dan apa sih yang bakal teman-teman sarankan untuk si perusahaan tersebut supaya masalahnya itu bisa selesai, seperti itu. Jadi harus terstruktur biar orang ketika baca tuh paham gitu apa yang teman-teman sampaikan. Dan yang keempat adalah teman-teman kutip dan beri pendapat. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah teman-teman jangan sampai full memberikan hanya pendapat aja berkaitan dengan kasus tersebut. Menurut saya bla 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 bla. Tapi teman-teman lupa untuk memasukkan kutipan berupa teori. Karena kan sebenarnya kita harus merujuk sama suatu teori dong gitu. Jadi teman-teman kolaborasikan antara kutipan dan juga pendapatnya teman-teman. Jangan juga full teori gitu. Karena ini bukan lagi membuat rangkuman teori, tapi kan ini juga kita lagi mencoba untuk menggali seperti apa sih cara untuk menyelesaikan masalahnya secara teori dan praktikal menurut pendapat teman-teman. Yang ketiga yaitu tahapan interview admin dan juga interview business case. Nah, jadi teman-teman singkatnya, teman-teman akan diundang interview apabila business case teman-teman dianggap lolos. Nah, ketika sudah dianggap lolos, diundang interview, ada 2 interview sekaligus yang teman-teman akan jalankan. Kalau waktu itu aku berupa Zoom meeting ya. Nah, coba cek lagi seperti apa sekarang. Jadi teman-teman, nanti teman-teman akan mengikuti 2 sesi. Sesi yang pertama interview dengan admin dari SBM ITB itu sendiri, ya, sesuai dengan yang teman-teman Nah, kemudian barulah yang kedua tahapannya adalah teman-teman akan interview business case bersama dosen praktisinya. Jadi teman-teman, business case yang kemarin udah teman-teman kerjain, tolong dipelajari betul-betul. Seperti itu. Nah, lantas apa aja tips and trick untuk teman-teman menyelesaikan 2 interview tersebut? Yang pertama adalah teman-teman percaya diri. Jangan sampai teman-teman ragu. Itu yang kita coba jadikan senjata untuk meyakini mereka bahwa kita layak untuk diterima. Nah, yang kedua adalah paham dan bisa berbicara bahasa Inggris. Jujur, aku pribadi juga sangat kikuk ketika pertama kali datang, karena waktu itu ketika interview itu rata-rata pebisnis yang udah jalan lebih dari 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, itu bikin aku insecure. Tapi 5 menit pertama lewat, ya udah aku confidence with myself gitu. Jadi teman-teman gak usah takut. Jadi pahami dan bisa berbicara bahasa Inggris. Kalau teman-teman belum bisa, ya silahkan di-prepare dulu. Entah itu cari teman yang bisa ngobrol bahasa Inggris bareng, atau teman-teman ikutan les atau otodidak. Yang ketiga adalah pahami business case dan jawaban. Seperti yang aku singgung di awal, bahwa teman-teman business case-nya harus dipahami secara betul dari mulai problemnya, seperti apa kondisi perusahaan, sampai solusi yang teman-teman tawarkan seperti apa. Karena nanti di interview itu teman-teman akan ditanya seperti itu, kurang lebihnya. Dan yang keempat adalah bersiap untuk improve dengan banyakin referensi. Nah, jadi jangan stuck di situ aja. Teman-teman juga sebelum interview harus banyak baca berkaitan dengan bisnis, berita saat ini, industri, dan lain sebagainya, sehingga menambah wawasan teman-teman harus ngapain sih teman-teman ketika menghadapi sebuah permasalahan di dalam sebuah industri. Seperti itu.
Dan yang keempat, tahapannya adalah pitching business plan. Aku garis bawahi bahwa pitching business plan ini teman-teman akan dapatkan apabila teman-teman apply yang entrepreneurship. Kalau misalnya teman-teman apply yang manajemen, maka teman-teman hanya sampai tahapan keempat. Seperti itu. Nah, di pitching business plan ini teman-teman akan diminta untuk presentasi. Jadi selain Google Sheet yang teman-teman buat di awal itu, teman-teman juga nanti akan membuat PPT-nya dan mereka tunggu gitu untuk di-send emailnya kapan. Nah, setelah itu pitching, barulah teman-teman presentasikan seperti apa bisnis plan-nya teman-teman. Nah, apa saja tips and trick ketika melakukan pitching business plan? Yang pertama adalah percaya diri. Teman-teman harus yakin bahwa semua yang teman-teman sudah siapkan di dalam bisnis atau pitch deck-nya, teman-teman tuh udah mateng banget. Jadi percaya diri aja sama apa yang bakal teman-teman lakuin, gitu. Teman-teman yang tahu semuanya, anggap teman-teman yang tahu semuanya, dan teman-teman pengen ngasih tahu, ngasih pesan, ngasih gambaran kepada para judges seperti itu. Yang kedua adalah be realistic. Namanya juga bisnis teman-teman, jangan sampai terlalu bagus ide tapi nggak realistis untuk dijalanin, percuma, nggak akan bisa. Makanya be realistic, baik itu dari revenue-nya, dari pengeluarannya, dari tenaga pendukungnya, dari semua aspek teman-teman harus be realistic. Terutama yang aku garis bawahi dua tadi, yaitu pendapatan dan pengeluaran harus realistis. Bisa dijalanin nggak sih ini bisnis? Jangan-jangan idenya bagus tapi ternyata nggak bisa dijalanin. Yang ketiga adalah growth. Jadi growth atau milestone itu sangat penting untuk teman-teman coba cantumkan. Jangan sampai bisnis tersebut hanya bisa berjalan untuk 1 atau 2 tahun, tapi kan diharapkannya akan sustain puluhan bahkan ratusan tahun seperti itu. Sehingga teman-teman harus kasih tahu seperti apa growth atau milestone dari bisnisnya teman-teman. Dari mulai tahun pertama, 2, 3, 4, 5, sampai bahkan 10 tahun. Sehingga orang bakal percaya bahwa ini bisnis itu bukan sekedar jadi, tapi bisa bertahan lama dan juga bisa memberikan dampak yang banyak bagi banyak orang. Seperti itu. Nah, itu dia teman-teman, kira-kira beberapa tips and trick yang bisa aku berikan kepada teman-teman. Good luck ya, semoga bermanfaat dan semoga bisa lolos mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk teman-teman yang belum nonton videoku sebelum-sebelumnya, boleh cek di channelku. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Dan kalau teman-teman punya ide konten-konten lainnya, boleh tulis di kolom komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.